شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. Ahibai fillah, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas anugerah, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa melaksanakan salat isya dan tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan amal yang kita kerjakan dengan pahala yang berlipat ganda. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Tirmidzi, Nabi berdoa, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan cintanya kepada hambanya, dan kecintaan yang akan menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan kepada amal yang akan mendekatkan seorang hamba kepada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala menginginkan derajat mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua menginginkan mereka adalah hamba yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua hamba sampai kepada derajat itu. Disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan sebutkan beberapa pada majelis ini. Yang pertama, sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan gelar muhsinin, atau orang-orang yang senantiasa beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan dari orang-orang yang berbuat baik. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Tabrani, Nabi SAW mengatakan, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian sifat yang kedua, hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-muttaqin, atau orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tentang sifat atau bagaimana Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan masalah takwa, Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau menyebutkan tentang masalah takwa ini. Ia mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala a'malikum. Allah itu tidak akan melihat dari bentuk tubuh kalian dan harta benda kalian.
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Allah tidak akan melihat setampan apa seorang. Allah tidak akan melihat setinggi apa jabatan seorang. Allah tidak akan melihat sebanyak apa harta seseorang. Tapi Allah akan melihat di mana letak hati seseorang dan apa yang ia kerjakan. Karena itulah yang akan membawa mulia seseorang ketika berhadapan dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi attaqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Kemudian di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di antaranya disebutkan wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku, kata Allah, akan cukupi apa yang dia butuhkan. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika menjelaskan tentang masalah bagaimana Allah memberikan rizki kepada setiap hambanya. Faman tawakkal 'alallahi haqqa tawakkuli. Barang siapa di antara kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr. Maka niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung? Burung itu tidak pernah belajar. Burung itu tidak pernah sekolah kerja. Burung juga tidak pernah ikut pelatihan. Tapi Allah cukupkan rizkinya. Bahkan yang lebih kecil dan lebih tidak kelihatan dari burung, Allah pun sempurnakan rizki. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung? Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan kosong. Tapi ketika dia pulang, burung ini dalam keadaan kenyang dan dia membawakan bekal untuk anaknya. Antum pernah lihat semut? Antum pernah lihat kucing? Kucing tidak pernah ikut pelatihan kerja. Tapi Allah cukupkan rizki. Antum lihat semut yang beriringan di tembok. Allah cukupkan rizki. Maka itulah bentuk dari apa? Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersabar. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah akan penuhi pahala, ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada perhitungan, tanpa ada hitungannya. Maka kalau kita sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadapi bahwasanya itu adalah ketentuan Allah dan diantaranya hadapi dengan kesabaran. Demikian pula di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 31. Dikatakan para ulama, hadhihi ayatul imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian. Ujian untuk apa? Ujian kepada setiap orang yang mengatakan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jikalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni,
maka syaratnya mereka mengikuti aku. Siapa yang mereka ikuti? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah tidak mengikuti Nabi SAW, wah, ada buhtan nanti, ada kedustaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada mereka dan Allah akan hapuskan dosa mereka. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti Nabi SAW. Karena Nabi berdakwah kepada umatnya di jalan Allah. Maka tidak mungkin orang mengikuti Nabi kemudian tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan tentang apapun. Janganlah kita menjadi orang-orang yang punya standar ganda. Kalau untuk urusan keluarga, beda. Kalau untuk urusan lain, beda. Lihat Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, kalau seandainya engkau mencuri, saya yang akan memotong tangan. Maka berbuat adil kepada siapapun. Nah, jangan karena misal itu terjadi di depannya karena anaknya dibela. Tapi kalau orang lain dia berbuat lain lagi. Lah, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan model kayak gini. Kemudian di antara cinta Allah adalah kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka dan bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hambanya yang datang kepadanya, merengek, tobat kepadanya, ngomong, ya Allah, saya banyak dosa. Bukan ngomong kepada, ya Allah, saya tidak punya dosa. Lah. Dan lihatlah, di dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil hambanya, apakah Allah memanggil hambanya yang tidak punya dosa? Lah. Apakah Allah memanggil hambanya yang yakni suci? Lah. Allah memanggil hambanya yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, yang lupa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatil. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian dengar bisikan setan. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, apa setan mengatakan kepada manusia seperti ini? Inti sudah kotor. Inti sudah jauh dari Allah. Daripada inti kembali kepada Allah, asal inti berbuat dosa lagi. Lah. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah berjanji akan mengampuni dosa semuanya. Tentu kita sering mendengar khatib, penceramah mengatakan, bagaimana orang yang membunuh 100 nyawa diampuni oleh Allah, diampuni. 100 nyawa diampuni oleh Allah. Maka jangan berpikir ketika berbuat salah, dosa, lalai, lupa, kemudian berpikir apa? Nanti saja tobatnya. Karena nanti saja tobatnya, hadza min wasawisil iblis. Ini di antara waswasnya iblis. Supaya apa? Supaya kita tidak cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu.
Karena apa? Kalau dia cepat-cepat kembali kepada Allah, iblis tidak punya teman. Iblis tidak punya penolong. Iblis tidak punya pengikut. Karena apa? Dia kembali. Dan Allah apa? Allah membuka pintu tobatnya seluas. Maka ketika itu apa? Iblis menangis dan merengek di hadapan dia. Dan ingatlah bahwasanya di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menegakkan malamnya dengan qiyamul lail. Yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, berbuatlah, hiduplah semau, karena satu saat engkau akan jadi mayit, jenazah. Wahbib ma syi'ta man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang engkau cintai, karena satu saat engkau akan berpisah dengan orang-orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un. Beramallah sekehendakmu. Mau berbuat baik, fadl, berbuat jahat, fadl. Karena setiap amal perbuatanmu itu akan dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna syarfal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan orang-orang yang beriman ketika mereka menegakkan malam-malamnya dengan tahajud, dengan salat. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan mereka ketika mereka meninggalkan kebutuhan mereka dari manusia dan mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kemuliaan orang-orang beriman ketika mereka menegakkan malam-malam mereka dengan qiyam, dengan salat. Maka jangan sampai kemudian setelah Ramadan kita termasuk orang-orang yang ubadur Ramadan. Kita termasuk hamba-hambanya Ramadan. Kalau Ramadan, Masya Allah, sholatnya lancar, puasanya lancar, sedekahnya lancar, qiraat Al-Quran lancar. Begitu Ramadan tutup buku, semuanya diringkesi, ditutup, selesai. Apa kata ulama? Hada bi'sal qawm. Ini orang-orang terjelek, karena mereka beribadah cuma di bulan Ramadan. Ramadan ini tempat untuk ngecas saja. Baterai kita lowbat, dicas waktu Ramadan. Sama Allah dikasih kesempatan terus. Makanya dikatakan dalam hadis, ya bariyal khair aqbil. Wahai orang yang senantiasa berbuat amal soleh, ayo cepetan berbuat amal. Wa ya bariyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, tahan. Maka marilah kita mencari kecintaan Allah di bulan yang mulia ini. Kalau kita dicintai orang tua kita, kita senangnya luar biasa. Apalagi kalau kita dicintai oleh Rabbul Alamin. Maka keridhaan Allah dan kecintaan Allah itu adalah harapan dan dambaan setiap hamba. Jangan takut kalau antum dibenci manusia. Jangan takut antum dicemooh manusia. Jangan takut antum dimaki manusia. Tapi takutlah kalau engkau dibenci Allah. Takutlah kalau engkau dibenci penduduk-penduduk langit. Dan takutlah kalau engkau dimaki makhluk-makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Mari kita jadikan Ramadan sebagai tempat bagi kita untuk menapaki tangga-tangga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.